Setelah kemunculan Xian di tengah pertempuran, dia lalu mulai bertarung dengan kalajengking raksasa yang ada di hadapannya. Meskipun makhluk ini adalah magical beast tingkat 6 sekalipun, namun di hadapan Xian semua serangannya sama sekali tak berpengaruh. Bahkan Xian dapat dengan mudah menghindar sekaligus melancarkan serangan balik yang bertubi-tubi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut jelas menyadari bahwa di balik tangan mungil itu terdapat kekuatan menakutkan yang bahkan membuat beast tingkat 6 kesulitan menahannya. Kekalahan telak itu membuat kalajengking raksasa merasa sangat marah dan langsung menyerang membabi buta dengan dua capit besar di kedua tangannya yang menyerupai besi kokoh. Semua yang dia capit akan langsung hancur bahkan jika itu batu besar sekalipun. Melihat tindakan gila yang dilakukan kalajengking tersebut, Xian pun hanya tertawa sembari menangkap salah satu capit besar yang sedang mencoba memotongnya. Doki berwarna ungu pun dengan cepat bergejolak dari tubuh Xian setelah dia menangkap capit tersebut. Dengan kekuatan yang sangat besar, Xian lantas mengayunkan kalajengking raksasa itu berkali-kali dan melemparkannya tepat ke arah gunung 10.000 kalajengking berada, hingga membuat tempat tersebut hancur berantakan layaknya ditimpa meteor. Serangan Xian kali ini benar-benar membuat sosok makhluk yang sangat terkenal di Kekaisaran Chuyun tumbang hanya dalam beberapa pertukaran. Seluruh ahli dari Sekte Racun seketika bersorak gembira melihat aksi yang baru saja ditunjukkan oleh Xian. Hal ini juga membuat mereka menjadi segan dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Xiaoyan yang melihat pertunjukan itu pun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak sembari menatap ke bawah dan berkata, "Kepala Sisan, sepertinya magical beast yang kau banggakan itu tidak akan bisa membantumu." Sudut mulut Sisan sedikit berkedut setelah mendengar ejekan yang terkandung di dalam kata-kata Xiaoyan. Di samping itu, situasi di seluruh medan tempur juga hampir sepenuhnya dikendalikan oleh Sekte Racun. Meski sebelumnya 5 tetua telah berkhianat dan memihak Sekte Kalajengking, tetapi setelah kemunculan Xiaoyan semua keunggulan itu lenyap seketika. Kerugian semacam ini membuat Sisan semakin dipenuhi amarah sembari bergumam di dalam hati. Sejauh ini aku belum pernah mendengar ada seorang elit muda Do Huang yang tinggal di Kekaisaran Chuyun. Sebenarnya dari mana orang ini berasal? Sementara itu pertarungan sengit antar Douzong masih terus berlangsung di langit. Benturan keras dari kedua belah pihak terus bergema dan merobek dimensi tanpa henti. Sepertinya kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yeshan telah jauh melampaui ekspektasi si Bian hingga membuat pertarungan tersebut tidak mudah untuk diselesaikan. Melihat Sisan yang sedikit lengah, Xiaoyan dengan cepat meraih pedang hitam miliknya dan bergegas untuk menyerang. Tak tinggal diam, Sisan pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan saling bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Keduanya pun terus bertarung tanpa henti hingga tampak seperti cahaya komet yang menari di langit. Namun setelah pertukaran panjang itu, Sisan mulai menyadari bahwa Douk yang terpancar dari serangan Xiaoyan ternyata mengandung hawa panas yang tidak biasa. Hal ini secara alami menekan kekuatan racun yang tersimpan di dalam tubuhnya hingga tak bisa lagi digunakan secara efektif. Kondisi semacam ini tentu membuat Sisan semakin terpojok dan sulit untuk melakukan perlawanan. Di tengah pertempuran sengit tersebut, Pak Tua Sibian tiba-tiba saja berteriak dan memerintahkan kepala Sisan agar segera menggunakan sinyal rahasia untuk memanggil bala bantuan. Setelah mendengar perintah langsung dari ketua sekte, Sisan pun buru-buru mengeluarkan sebuah benda yang tertutup kabut hitam di tangannya. Dia lantas menekan benda tersebut sekuat tenaga sampai hancur dan mengeluarkan gelombang sonik yang menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian sebuah aura agung yang menakutkan pun perlahan muncul dari arah Sekte Kalajengking sebelum akhirnya menutupi seluruh area pertempuran. Niat membunuh seketika terlintas di wajah Xiaoyan ketika merasakan aura yang cukup akrab itu. Di dalam hati, Xiaoyan mulai merasa ragu dan bertanya-tanya apakah musuh bebuyutannya itu akhirnya akan menampakkan diri. Setelah kemunculan aura kegelapan yang datang dari arah gerbang 10.000 kalajengking, pertempuran besar itu pun secara bertahap mulai terhenti untuk mencari sumber kekuatan tersebut. Para ahli Do Huang tentu dapat merasakan dengan jelas bahwa sosok yang datang kali ini memiliki aura sekelas Douzong sama seperti dokter peri kecil dan juga si Bian. Kemunculan ahli skuad ini secara alami membuat pertarungan antara dokter peri kecil dan si Bian harus terhenti untuk sementara waktu. Di dalam hati, dokter peri kecil masih merasa ragu apakah benar orang yang datang kali ini adalah sosok yang sedang diincar oleh Xiaoyan. Sesaat kemudian si Bian lantas tertawa lepas sembari menatap dokter peri kecil dan berkata,
Gadis racun, kau pasti tidak pernah menyangka gerbang 10.000 kalajengking milikku masih menyimpan seorang elit Dozong lainnya. Hari ini aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk menghadapi kami berdua. Sementara itu kabut hitam yang awalnya menyebar pun akhirnya mulai memadat dan berubah menjadi sosok hitam yang terlihat hampir sama dengan Pelindung Wu. Sosok ini dikenal dengan sebutan Pelindung Ti dan merupakan utusan aula jiwa sama seperti Pelindung Wu. Sesaat kemudian dia lantas tertawa dingin sembari melihat si Bian yang kesulitan menghadapi dokter peri kecil. Di situ dia berjanji akan membantu mengalahkan dokter peri kecil selama si Bian memberikan harga yang setimpal. Mendengar ucapan itu, si Bian pun menjawab dengan nada sopan dan mengatakan, "Selama Anda bersedia membantu, maka aku berjanji akan memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan." Setelah kesepakatan itu diselesaikan, Pelindung Ti lalu meminta si Bian agar menahan dokter peri kecil terlebih dahulu. Sementara dia akan menyerap jiwa seluruh ahli dari sekte racun sampai tak tersisa. Seketika dua rantai hitam pun melesat dari tubuh Pelindung Ti dan langsung menembus dua ahli doang dari sekte racun. Dalam sekejap jiwa kedua ahli itu pun ditarik keluar dan hanya menyisakan tubuh yang tak bernyawa. Melihat kejadian itu, seluruh ahli sekte racun yang tersisa pun seketika dipenuhi ketakutan. Seorang elit Dozong memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika semua orang berkumpul menjadi satu, takutnya itu hanya akan mempermudah Pelindung Ti untuk menyerap jiwa mereka. Di sisi lain, Xiaoyan yang sejak awal sudah mengamati pergerakan Pelindung Ti pun menyadari bahwa meskipun sosok ini memiliki pangkat yang sama dengan Pelindung Wu, namun sepertinya kekuatan yang dia miliki masih berada di bawahnya. Walaupun sosok ini lebih lemah sekalipun, tetapi bagaimanapun juga dia tetaplah seorang Dozong. Selain itu, dengan banyaknya trik busuk yang dimiliki aula jiwa, tentu mengalahkannya bukanlah hal yang mudah. Tak lama kemudian, kepala gerbang Sisan lantas melapor kepada Pelindung Ti dan mengatakan bahwa Do Huang muda yang ada di hadapannya itu telah membunuh dua ahli Do Huang dari pihak mereka. Aku harap Anda bersedia untuk menangkapnya. Mendengar ucapan itu, Pelindung Ti tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung melesatkan rantai hitam miliknya ke arah Xiaoyan. Di situ Xiaoyan hanya tertawa dingin ketika melihat rantai hitam tersebut sedang menuju ke arahnya. Dalam sekejap, cahaya petir menutupi tubuh Xiaoyan dan membaginya menjadi beberapa bayangan. Alhasil, rantai hitam itu pun tidak berhasil mengenai Xiaoyan. Pelindung Ti seketika mengeluarkan nafas terkejut ketika melihat serangannya dapat dihindari oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Hal ini membuat Pelindung Ti merasa cukup bersemangat dan kembali mengejar Xiaoyan. Namun lagi-lagi Xiaoyan berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan Pelindung Ti dengan bantuan pedang hitam yang berada di tangannya. Seluruh ahli dari kedua belah pihak pun sontak merasa tercengang dan tak menyangka bahwa Do Huang muda seperti Xiaoyan ternyata mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama di bawah tekanan seorang elit Dozong. Wajah Pelindung Ti berangsur-angsur menjadi jelek setelah tak satu pun dari serangannya yang berhasil melumpuhkan Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi Pelindung Ti bertemu dengan ahli Do Huang yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Selang beberapa waktu, Pelindung Ti lantas mengaktifkan sebuah segel tangan dan membuat rantai hitam yang awalnya 2 kini bertambah menjadi 8 rantai yang langsung mengepung Xiaoyan dari segala arah. Di bawah tekanan dingin yang mengandung niat membunuh Pelindung Ti, setiap rantai hitam itu pun secara alami membentuk jaring naga dan menutup seluruh jalan keluar bagi Xiaoyan. Para ahli dari sekte racun yang melihat Xiaoyan dalam kondisi tidak menguntungkan itu pun hanya bisa menghela nafas tanpa mampu melakukan apapun. Namun tepat ketika rantai hitam itu akan menembus dada Xiaoyan, ruang dimensi yang ada di sekitar Xiaoyan tiba-tiba terbelah hingga membuat semua rantai itu menyimpang dan menjauh dari tubuh Xiaoyan. Sontak kejadian ini membuat seluruh ahli yang berada di medan tempur termasuk Pelindung Ti merasa sangat terkejut. Dengan suara yang begitu keras, dia lantas bertanya, "Bolehkah aku tahu Dozong mana yang bersembunyi di sini? Aku sarankan sebaiknya kau tidak ikut campur masalah aula jiwa kami. Jika tidak, maka kau harus bersiap menerima segala konsekuensinya." Kemunculan Medusa ini jelas menjadi pusat perhatian selanjutnya. Bagaimana tidak, kini di medan tempur tersebut terdapat 4 elit Dozong. Beberapa saat kemudian, seluruh ahli dari sekte racun pun merasa tercengang setelah mengetahui bahwa sosok menakutkan itu ternyata adalah salah satu tamu yang diundang oleh ketua sekte racun untuk membantu mereka. Ekspresi yang ditunjukkan Pelindung Ti pun perlahan berubah menjadi jelek.
Di situ dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang dimiliki Medusa jelas tidak lebih lemah darinya. Tak lama kemudian Medusa lantas menatap ke arah Xiaoyan dan mengatakan bahwa dia akan menghadapi Pelindung Wu terlebih dahulu. Dengan begitu Xiaoyan bisa fokus berhadapan dengan kepala gerbang Sisan. Mendengar ucapan sombong yang dilontarkan Medusa, Pelindung Ti pun seketika dipenuhi amarah karena merasa dirinya serta aula jiwa sama sekali tak dianggap serius oleh Medusa. Namun di situ Medusa tak menghiraukan Pelindung Ti dan langsung mengeluarkan pedang ular 7 warna sembari mengatakan, semua orang dari aula jiwa ternyata memang suka mengatakan omong kosong. Perkataan itu jelas menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati Pelindung Ti. Apakah Medusa pernah bertemu dengan utusan aula jiwa yang lainnya? Sesaat setelah itu keduanya pun saling mengerahkan energi Doki yang sangat kuat dan mulai bertarung satu sama lain. Benturan Doki yang dihasilkan dari pertukaran serangan mereka berdua ini benar-benar telah mengguncang seluruh medan tempur hingga membuat seisi langit terasa akan runtuh. Selama pertarungan, Pelindung Ti terus menggunakan serangan rantai sama seperti yang dia lakukan terhadap Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja di hadapan seorang Dozong seperti Medusa, serangan semacam ini tidak akan memberikan dampak sedikit pun. Dari tempat lain, si Bian yang awalnya berlagak sombong kini mulai terlihat menegang begitu melihat Medusa yang ternyata mampu bertarung dengan sosok yang sangat dia hormati. Sungguh tak disangka ternyata gadis racun yang berada di hadapannya juga memiliki bantuan dari seorang ahli Dozong. Hal ini membuat si Bian merasa sangat marah dan akhirnya menunjukkan tato kalajengking berwarna merah darah yang tergambar jelas di dadanya. Kalajengking darah ini benar-benar terlihat seperti makhluk hidup yang dipenuhi aura kegelapan. Namun setelah mengamati tato tersebut sejenak, Xiao Yishan seketika menyadari bahwa itu bukanlah tato biasa, melainkan jelmaan Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Melihat keterkejutan di wajah Xiao Yishan, si Bian lantas tertawa dingin sembari menjelaskan bahwa setelah dia menerobos ke ranah Dozong kala itu, dia secara kebetulan bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang sedang terluka parah. Setelah berhasil membunuhnya, dia lalu memurnikan darah daging dari Kaisar Kalajengking Iblis Darah itu, serta menyegel roh makhluk tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah bertahun-tahun mengolahnya, si Bian pun akhirnya berhasil memurnikan roh kalajengking di dalam tubuhnya itu. Dan ini merupakan pertama kalinya dia menunjukkan keterampilan roh darah miliknya. Setelah mengatakan semua itu, si Bian kemudian mengaktifkan beberapa segel tangan dan dalam sekejap tubuhnya pun berevolusi menjadi setengah monster kalajengking darah. Xiao Yishan yang melihat transformasi mengerikan itu pun seketika merasa terkejut dikarenakan kekuatan si Bian saat ini telah melonjak hebat dan setara dengan bintang 5 Dozong. Xiaoyan yang menyadari bahwa kekuatan tempur si Bian saat ini telah melampaui Xiao Yishan pun merasa khawatir dan berniat untuk membantunya. Namun tepat ketika dia akan bergerak, kepala gerbang Sisan tiba-tiba saja muncul dan menghadangnya dengan segala cara. Hal ini jelas membuat Xiaoyan merasa sangat marah dan langsung mengayunkan pedang hitam di tangannya untuk menghabisi Sisan. Sementara Xiaoyan terjebak dalam pertempuran itu, si Bian kini telah melancarkan serangan ganas ke arah Xiao Yishan. Meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya, Xiao Yishan masih tidak berhasil menahan serangan tersebut hingga akhirnya dia pun terpental jauh ke belakang dengan luka yang cukup parah. Setelah termenung beberapa saat, Xiao Yishan lantas menggigit jarinya hingga mengucurkan darah segar yang mengalir deras. Dia lalu mengoleskan darah itu tepat ke dahinya hingga akhirnya sebuah segel misterius pun muncul. Mata ungu Xiao Yishan seketika memancarkan cahaya yang tidak biasa tepat ketika segel tersebut terbentuk. Tak lama kemudian Xiao Yishan secara perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya bagiku melepaskan tubuh racun menyedihkan yang telah lama ku pendam. Si Bian, kau seharusnya merasa bangga bisa mati di bawah jurus terkuat yang ku miliki ini." Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 71 part 2-nya. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.